وإذا مرضت فهو يشفين. Sebelum kita berangkat umrah, tentunya ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama adalah persiapan secara lahiriah. Yang kedua, persiapan secara batiniah. Inilah yang kita tampilkan, persiapan hati menuju Baitullah. Persiapan secara lahiriah adalah persiapan cover, sudah ada pakaian yang dibeli, sudah ada talkum, sudah ada kain ihram, sudah ada koper dengan isi-isinya, sudah ada paspor, iya, sudah ada tiket, iya, silakan. Kita mempersiapkan apa-apa yang diinstruksikan. Bagi yang sakit atau ada keluhan, bawa obat yang relevan dengan penyakitnya. Contoh, sering kambuh asam uratnya, maka bawa obat asam urat. Yang sering tinggi tensinya, kena hipertensi, darah tinggi, bawa obat untuk menormalkan tekanan darah tinggi. Yang biasa sakit kepala, bawa mencegah sakit kepala. Yang biasa mabuk dalam perjalanan, kalau bepergian jauh naik bus, bawa obat anti mabuk, antimo. Iya, yang terkena penyakit asam lambung, penyakit MA, bawa obat MA. Iya. Yang ada penyakit tertentu yang sementara kontrol dengan dokter, bawa obat tak. Iya. Nanti dikalibrasi dengan air zam-zam. Minum obat sekaligus air zam-zam sebagai medianya. Karena dikatakan di dalam hadis, ma'uz zamzam liman syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung dari orang yang meminumnya. Kalau orang yang meminumnya diniatkan sebagai obat, zam-zamnya menjadi obat. Diniatkan untuk kekuatan, akan menjadi kuat. Diperbaiki staminanya, akan bagus staminanya. Untuk kecerdasan, akan cerdas. Supaya tidak terkena penyakit penurunan daya ingat, suka lupa-lupa, lain ditempati menyimpan, lain ditempati mencari. Ya, untuk meningkatkan daya ingat, air zam-zam. Tergantung niatnya. Kita mau apakan itu air zam-zam, kalau kita minum, maka tergantung niat. Apa niat kita minum air zam-zam? Kalau orang minum air zam-zam, dia tidak berniat, sekedar minum untuk menghilangkan haus, paling haus tak yang hilang. Tapi air zam-zamnya tidak berkhasiat. Lagi-lagi, kedahsyatan dan kemujizatan air zam-zam itu tergantung dari niat orang yang meminumnya. Sebagaimana hadis tadi, ma'uz zamzam liman syuribalah. Air zam-zam tergantung niatnya orang yang meminumnya. Kemudian, bagi perempuan, boleh kalau mau bawa sendal cadangan, boleh. Pakai sepatu, boleh. Kalau laki-laki, pakai sepatu hanya saat pergi dan pulang. Kalau sementara ihram, tidak boleh pakai sepatu. Kenapa? Karena salah satu di antara yang bisa membatalkan ihram adalah menutupi mata kaki dengan sepatu. Pakai sandal biasa saja, misalnya sandal jepit, sandal galang. Ya, kalau perempuan tertutup semua, pakai kaos kaki, pakai sepatu silakan. Tapi kalau laki-laki saat menggunakan kain ihram tidak boleh tertutupi mata kakinya dengan kaos kaki, dengan sepatu. Iya. Bawa kacamata yang mata minus atau plus, bawa kacamata tak. Iya. Atau misalnya ingin pergi ziarah, di Mekah ada ziarahnya, di Madinah juga ada ziarahnya ke tempat-tempat bersejarah. Diantar ke tempat-tempat bersejarah, pakai bus, dibimbing. Iya, mungkin lagi panas di atas, pakai kacamata hitam untuk penangkal sinar matahari. Iya. Kemudian bawa talkun seadanya. Ada talkun dari travel satu, tetapi ada juga talkun yang kita siapkan sendiri. Mungkin 2 atau 3 kita bawa
Baju mungkin 4 lembar, gamis atau jubah. Iya, banyak itu kalau 4 lembar. Karena itu juga berulang-ulang dipakai. Terus baju dalaman, pakaian dalam. Iya. Kemudian kuota internet. Bagi yang bawa HP, jangan lupa mengisi kuota internet untuk Saudi, untuk umroh. Kalau Telkomsel itu bisa di Grafari Telkomsel, di sini di Telkom, dekatnya BRI cabang. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Bawa HP tak dengan kartunya dipastikan masih aktif. Jangan sampai WA-nya saja yang aktif, kartunya sudah kadaluarsa. Itu harus ganti kartu. Harus dua-duanya aktif. Kartunya aktif, ya selulernya aktif, kemudian WA-nya aktif. HP-nya dibawa serta bawa kartu keluarga atau KTP. Iya, bagi yang Indosat M3 itu nanti ada teman yang bisa bantu. Siapa yang entry di sini kartunya yang mau berangkat umrah nih? Atau SL? Iya, M3 ya? SL. Oh, kalau SL nanti cari counter. 3 ada teman yang bisa bantu. Iya, biasa membantu. Tapi kalau Indosat juga, Indosat ada teman yang bisa bantu. Sebetulnya ini kalau sebentar kalau ada jeda, saya bisa panggil. Iya, saya bisa panggil kalau untuk Tri, Indosat. Tapi kalau untuk Telkomsel bisa di Grafari langsung. Iya, Grafari langsung. Minimal itu 275.000. Ada yang sampai 500.000. Tergantung berapa GB. Iya, rata-rata sih 12 hari dengan perjalanan. Ini juga perlu dipersiapkan. Kenapa? Karena kita butuh berkomunikasi. Butuh berkomunikasi. Ada HP kalau tidak ada kuota internetnya, hanya dipakai untuk merekam. Dipakai untuk foto-foto dan mengambil video. Gambar-gambar saja. Iya. Kemudian apa lagi yang perlu dipersiapkan adalah kita membangun kesepakatan. Berapa orang yang mau berangkat sendiri ke bandara dan berapa orang yang mau naik bus. Iya. Karena jumlah kita ini hendak sampai 20, di bawah 20, 18 kayaknya berapa ya? 19 sekitar itu. Saya mau klasifikasi berapa orang yang mau naik bus, berapa orang yang naik mobil sendiri ke Makassar. Yang naik bus itu ada biaya tambahannya. PP. Busnya PP berangkat diantar pakai bus sampai ke bandara. Pulang umroh dijemput pakai bus. Makannya dan snacknya sudah ada di dalamnya. Sudah masuk semuanya. Iya, tidak repot-repot lagi keluarga menjemput saat kita tiba di bandara. Saat kita pulang umroh. Itu 450.000 per orang, per jamaah. Tapi sudah masuk semuanya. Itu di luar paket pendaftaran. Tapi boleh juga yang punya mobil sendiri, punya mobil keluarga, boleh diantar ke bandara bersamaan dengan bus. Kemudian nanti saat pulang lagi dari umroh, dijemput lagi di bandara oleh mobil keluarga. Boleh seperti itu. Sebentar kita cek satu persatu. Siapa yang mau naik bus, siapa yang naik mobil keluarga. Iya. Atau mobil sendiri. Harus dipersiapkan. Kemudian dipastikan juga bahwa baju seragamnya sudah dijahit semua. Dan itu bebas ya. Mau model apa terserah kita. Yang penting dijahit. Nanti saat berangkat, baju seragam itu dipakai dari rumah. Pakai syal. Iya. Kalau bawaannya itu terserah. Celana warna apa saja. Demikian juga ibu-ibu. Rok warna apa saja. Atau mungkin bajunya dalam bentuk gamis. Bebas. Bebas saja. Tidak ada masalah. Iya. Ini terkait dengan persiapan lahiriah. Kemudian ada namanya persiapan batiniah. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menghadiri panggilan Allah. Kita ingin pergi ke tempat suci. Di dua tanah suci. Di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Iya, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada dosa dan kesalahan yang kita kerjakan di masa-masa lalu. Tetapi
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan menunggu kita agar kita beristighfar, bertobat dari dosa-dosa masa lalu. Kalau misalnya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pernah bolong-bolong salatnya, pernah meninggalkan puasa belum bayar qada. Iya, mungkin menahan harta, tidak bayar zakat, tidak bersedekah, kita tahan harta Allah, jarang bersedekah, maka diperbaiki dari sekarang. Bagi yang jarang berzikir, berzikir dari sekarang. Kita perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya kepada Allah. Kalau dosanya kepada Allah, maka yang pertama yang dilakukan meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua disertai dengan penyesalan. Walaupun dosa ditinggalkan tapi tidak menyesal karena pernah berbuat dosa, tetap tidak diterima tobatnya. Yang ketiga mengganti dengan perbuatan yang lebih baik. Iya. Yang keempat bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. 4 langkah-langkah tobat. Tapi kalau dosanya kepada manusia ditambahi 1. Kalau terkait dengan hak manusia, maka syarat 1, 2, 3 dan 4 berlaku, tetapi ditambahi lagi 1 syarat. Kalau berupa barang yang pernah diambil, wajib dikembalikan. Kalau haknya orang yang pernah diambil, berikan haknya orang tersebut yang pernah diambil. Kalau terkait dengan masalah fitnah, ghibah, namimah, caci maki, menyakiti hati orang lain, maka minta maaf, minta dihalalkan. Iya. Minta dihalalkan. Saya pernah ghibah atau fitnah, kalau orangnya memaafkan, maka selesai masalah. Tapi kalau orangnya tidak memaafkan, itu nanti akan berperkara di hari kiamat. Tapi diharapkan dimaafkan. Maafkan, karena memaafkan juga ada pahala tersendiri yang sangat luar biasa besarnya. Jangan ada kita menyimpang masalah sebelum kita meninggal. Ya, makanya dikatakan semua hamba Allah yang meninggal itu celaka semuanya. Semua orang yang menghadap kepada Allah meninggal itu semuanya celaka, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, orang yang meninggal dan memiliki hati yang selamat. Hati yang selamat itu sudah tidak ada dendam, sudah tidak ada dosa, syirik, riya. Betul-betul dia sudah ikhlas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada takabbur di dalam hatinya. Iya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang selamat. Jadi kalau dosa terkait dengan masalah haknya orang, barangnya orang, kembalikan. Ada yang pernah pinjam parannya tetangga, kembalikan sebelum berangkat umrah. Ada yang pernah pinjam linggisnya, cangkulnya tetangga, garpunya tetangga, kembalikan. Ada, lihat kembali baju-baju kita yang ada di deretan baju-baju di rumah. Adakah di situ baju pinjaman? Kembalikan kepada yang berhak. Coba lihat sapu di rumah pel. Adakah di sini? Jangan sampai terselip punyanya tetangga. Kembalikan. Semuanya dikembalikan. Haknya orang. Kalau berupa titipan amanah, misalnya ada pinjam, ada utang, ya, ada utang, tetapi utang itu belum saatnya untuk dibayar. Contohnya arisan. Kan sudah makin naik toh? Ya, sudah makin naik, tapi masih ada teman-teman arisan belum naik. Berarti pada hakikatnya kita berutang. Nah, kita mau berangkat umrah, mau berangkat haji. Catat. Sekian kali lagi saya harus bayar setiap bulan sekian. Dicatat dalam satu kertas. Kalau perlu dijadikan sebagai semacam wasiat. Buat surat wasiat. Simpan di situ di kamarta. Di atas di lemarita. Ya, demikian juga kalau ada piutang, ada uang tak sama orang, tulis surat wasiat, ada uang saya sekian di Sipulang, rencana pembayarannya bulan sekian tanggal sekian, semuanya jelas. Iya, karena itu adalah amanah yang harus ditunaikan. Baik kita berutang atau orang piutang,
maka kita ingin berangkat, maka semuanya jelas, dikasih jelas. Begitu kita tidak minta-minta. Kita ingin pergi selamat kembali. Tetapi sekiranya terjadi yang disebut dengan hal-hal yang tak terduga, kita sudah menyiapkan semuanya. Hal-hal yang seperti itu juga perlu dipersiapkan. Dulu, orang-orang dulu itu kalau mau pergi haji, itu sudah siap dengan pakaian serba putih. Dan sudah diikhlaskan sama keluarganya untuk pergi. Dilepas karena Allah. Kalau selamat dalam kepergiannya, kembali dengan selamat, alhamdulillah. Kalau tidak, memang sudah diikhlaskan. Kenapa? Orang dulu kalau pergi haji itu berbulan-bulan. Bukan 40 hari kayak sekarang. Kadang anaknya masih kecil, dia tinggalkan, pulang anaknya sudah mulai besar. Belum merangkak anaknya saat orang tuanya pergi haji, pulang sudah jalan ya anaknya. Kenapa? Saking lamanya orang dulu itu berangkat haji. Sekarang alhamdulillah orang yang berangkat umrah itu 12 hari ada maki lagi kembali di kampung tak. Walaupun 12 hari, maka segala-galanya harus dipersiapkan.